Hai everyone, kembali lagi dengan aku Nida Sulfa ya di segmen rekomendasi buku. Buku kali ini baca buku yang pernah aku baca juga, dan aku ngosong-ngosong. Ini tuh banyak banget nyamuk. Karena itu di belakang ini aku baca-baca itu di got, jadi banyak nyamuk. Gampang, tapi nyamuk sih. Karena lebih nyaman aja gitu, kayak bikin tidur sini. Terus ini nyamuknya tuh yang kayak belang-belang gitu. Terus gak tau ya. Oke, mari kita abaikan nyamuknya. Oke, di video kali ini aku mau sedikit rekomendasi buku yang aku baca, dan aku itu suka banget sama membaca buku. Itu adalah salah satu hobi aku sendiri. Dari kepenatan hidup, kepenatan sehari-hari, aku selalu nyempatin buat baca buku. Misalkan akhir pekan aku baca buku. Sebenarnya yang aku rasakan sekarang itu lebih polim loh. Cara kita menemukan diri kita sendiri tuh ya memang berbeda-beda ya. Seperti aku kemarin ngerasain yang namanya down, ataupun kayak gak tahu arah hidup aku sendiri. Sebenarnya kayak masa aku harus kayak kerja terus gitu, kayak gitu deh pokoknya, kayak gak bisa banyak cerita juga gitu loh. Tapi intinya aja bahwa aku tuh lagi gak baik-baik aja waktu itu, dan ketika aku gak baik-baik aja aku menemukan hobi. Jadi aku cari hobi apa sih benernya, misalkan kayak lagi penat dari hal-hal yang aku lakukan. Aku menemukan hobi aku itu membaca buku. Ketika aku membaca buku tersebut, ketika aku membaca buku, waktu yang aku luangkan buat membaca buku itu gak terasa lama. Itu kayak ngerasa kayak waktu udah cepet banget berlalunya gitu, kayak oh ternyata ini hal yang paling aku suka gitu, kayak dan memang ya karena aku basicnya itu di kampung, di mana kampung itu secara membaca buku itu ya susah, karena kayak ngapain sih baca buku gitu kan. Terus juga gak ada yang namanya perpustakaan, gak ada juga toko buku, jauh juga gitu kan. Tapi sekarang aku bisa beli online ya. Yang pertama ya aku harus punya dulu uangnya. Tapi kadang emang kan ini hobi. Nah hobi itu kayak suatu hal yang gak terlalu dibutuhkan, tapi aku suka. Tapi menurut aku sendiri gitu kan, aku selalu menyempatkan buat kayak misalkan kebutuhan aku udah terpenuhi dan ada sedikit uang yang aku miliki, ya aku belikan buat hobi yang aku suka ini adalah membeli buku misalkan. Dan ya minimal aku selalu punya target, satu tahun itu aku harus baca buku 6. Itu yang baru-baru, kayak buku entah itu tentang sleep improvement atau itu sebuah novel dan fiksi ataupun apapun itu. Kayak aku gak tahu, aku tuh pengen banget yang namanya itu ke toko buku, lihat-lihat buku, genre bukunya tuh gimana. Dan ini nanti ada motor yang lewat di belakang. Terus karena aku emang sekarang juga kayak pengen belajar speak up atau belajar public speaking juga, jadi aku kayak bikin video kayak gini ini di depan kamera, aku ngomongin tentang buku yang aku lagi baca. Kadang aku juga mikir, buat apa ya gitu. Iya sih. Dan kadang aku sendiri tuh kayak nggak kuliah. Sebenarnya kenapa kamu nggak kuliah aja gitu kan? Karena kuliah itu memerlukan biaya yang nggak cukup besar. Dan misalkan kalau aku pun kerja selama 3 tahun dengan gaji yang kayak aku gak punya skill yang mumpuni gitu kan, rata-rata gajinya itu sekitar 10 juta. Terus aku harus bayar biaya hidup aku gitu kan, cover, harus juga ngumpulin uang dulu. Tapi kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, mungkin, tapi kayak ya belum kayak gimana ya, nanti aja maksudnya kalau ada yang kali. Terus misalkan aku juga cari beasiswa gitu yang misalnya cover, tapi aku tuh gak bisa misalkan dapat beasiswa yang kayak hanya membayar semesteran. Jadi ya karena itu bakal hambat banget. Jadi aku selalu bilang ke setiap orang yang kayak kuliah sambil kerja, wow, is good gitu, kayak perfect good gitu kan. Gak semua orang bisa kayak gitu, tapi itu lebih kayak aku ajukin jeblon gitu. Terus ya aku cari-cari beasiswa lah,
ada yang KIPKA, karena KIPKA itu kayak beasiswa yang diberikan ke orang yang tidak mampu, dan aku tuh mungkin kayak dibilang orang tidak mampu juga, tapi ya harus juga aku harus nyiapin ujian masuk PTN-nya ya gitu deh, dan aku juga harus kerja untuk biaya hidupku sendiri ya, karena aku udah masuk ya, jadi aku tuh udah lepas biaya hidup aku di cover sama aku sendiri tuh kayak udah dari semester masih sekolah pun ya dikasih cuma kayak buat jajan doang gitu kan, tapi kan di luar sana itu ya aku harus ngusahain sendiri, itu kayak susah, emang susah kayak, tapi ya udah gak apa-apa lah. Seperti tahun ini aku tuh baru bisa beli lipstick, it's my wow, kayak pencapaian terbaik aku sih ya, beli lipstick. Tapi sekarang aku gak dandan juga sih ya. Ya aku sih kalau ditanya bare face ya, ini bare face, kadang aku juga sih gak pede untuk kayak bare face kayak gini, tapi kayak lebih kenapa ya, maksudnya kayak aku pede kalau aku pakai make up, aku juga bakal pede kalau misalkan aku bare face kayak gini gitu sih. Nah dari tadi aku udah ngebacotnya itu lama banget ya, dan mari kita ke sisi buku, baca bukunya, rekomendasi bukunya. Nah ini buku yang aku baca, jadi abaikanlah yang nanti bakal lewat di belakang, kita fokus aja jadi yang buku aku bahas. Jadi akhir ini aku baca buku lagi, mungkin baca buku itu udah berulang kali, ini ketiga kalinya di tahun ini. Sebenarnya tahun ini tuh aku pengen beli buku baru, tapi kayak gak mungkin karena aku harus juga ngumpulin uang buat kayak gimana ya, harus ngumpulin uang karena gaji aku per bulan kotornya itu sekitar 600, itu udah gak cover, harus semuanya itu dari sana ya. Kalau dibilang cukup atau tidak ya tidak lah, aku bilang tidak cukup, tapi ya mau gimana lagi, kita cukupin aja. Mudah-mudahan juga banyak rezeki yang di buku ini aku bacain dulu judulnya ya. Terima kasih sudah mengatakannya. Buku Terima kasih sudah mengatakannya itu buku yang aku beli di tahun berapa ya, aku lihat, karena aku setiap beli buku di area depan itu di sini ada ditulisin tanggal dan harganya. Aku beli tanggal 15 Januari 2023, mungkin 23, 24, 25, 26 Januari kan udah kelewat, mau 3 tahun buku ini, dan ini masih kayak bagus juga, dan setiap tahun aku harus mengulanginya itu 1 kali. Tapi ketika aku ngulanginya itu kayak ada part yang paling aku suka, aku selalu stabiloin gitu. Nih aku juga kalau misalkan ada part kata-kata yang paling aku suka, aku stabiloin gitu. Karena membaca itu seni, gimana ya, membaca itu kayak kita itu tahu kayak seorang curhat tanpa kayak bersuara, jadi mereka ditumpahkannya dengan tulisan. Karena menulis itu, katanya menulis itu adalah sebuah seni yang kayak ya sih, bayangin aja nih, penulis ini nulis satu buku ini itu sekitar mungkin 3 tahunan, 5 tahunan, kita bisa baca buku ini cuma 3 jam isi pikiran si penulis 3 tahun itu. Bayangin aja, kita tuh, aku sendiri ya, kenapa aku suka baca, gak tahu, suka aja, gak tahu, aku suka kayak gak tahu, suka sih, gak tahu. Kalau ditanya kayak kok suka baca gitu kan, apalagi yang kayak teks ini, semua teks kayak gak tahu, suka. Di buku ini juga mengajarkan aku tentang, aku tuh dulunya orangnya tuh besar sampai kita gimana sih, sini kayak gini kan, aku yang kelangan. Oke, aku pegang aja di ke tangan ini ya. Jadi dulu itu aku tuh jarang banget bersosialisasi sama orang-orang, dan aku juga jarang banget yang namanya itu ngobrol ataupun kayak berdialog sama orang-orang. Tapi setelah aku baca buku ini, Terima kasih sudah mengatakannya, aku belajar satu hal, kita tuh hanya perlu mengucapkan you speak wrong. Kenapa? Karena kayak ketika mengucapkan, aku tuh belajar dialog karena aku sendiri gitu ya, punya, bukan penyakit sih sebenarnya,
Karena jadi sebelum aku bertanya itu aku udah punya di dalam otak aku itu kayak gini, aku takut nanti respon seseorang itu seperti apa. Jadi kayak gitu. Jadi ketika aku belum aja nanya ke seseorang, ada satu hal yang aku tuh pengen banget tanya ke seseorang, tapi kayak udah ada di otak aku tuh, ih nanti aku gimana nih responnya dia ke aku, gimana kalau kayak gitu. Itu udah penyakit. Dan aku terima kasih sudah mengatakannya. Itu mengajarkan aku banyak hal tentang aku harus berbicara gimana, berbicara maksudnya itu di buku terima kasih sudah mengatakannya. Ya begitulah ya. Kayak ini aku misalkan aku ngobrol di sini di kamera ini kayak dulu malu banget itu kayak minta ampun, dan aku kayak nge-challenge diri aku kayak masa aku harus malu terus gitu kayak. Dan disclaimer, kita tumbuh dengan bagian-bagian rapuh yang telah kita lalui. Aku selalu bilang ke diri aku sendiri, meskipun gak ada seorang yang memilihku, diriku yang pertama akan memilih diriku. Mencoba mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai seorang. Kenapa? Yang pertama, mencintai diri sendiri itu kita tahu buruk baiknya diri kita, dan kita harus kayak ya udah. Tapi ketika kita jatuh cinta, kita menyukainya, dan kita bakal menyukai baik buruknya dia. Tapi menyukai diri sendiri, kita udah tahu baik buruknya kita, dan kita harus mencintai. Begitulah. Di buku terima kasih sudah mengatakannya. Awal aku berani buat ngomong hal-hal yang kayak sebenarnya hal yang paling aku takutkan. Aku kayak gak gimana nih. Di buku ini menceritakan bahwa kita itu harus memiliki tutur kata yang baik. Bagaimana kita mengucapkan tanpa melukai seseorang lawan bicara kita, gimana kita menghargai diri kita dengan kata-kata kita. Gimana ya, banyak deh pokoknya. Kalau kalian mau baca, boleh baca. Kadang aku tuh ketika baca buku gitu kayak gak tahu mau ngobrolin apa. Dan ini ada sebuah part yang paling di bagian bukunya yang mungkin aku udah tandai juga, dan aku bakal bacain buat kalian karena ya mungkin kalian juga mau dengar gitu. Cukup mengetahui bahwa sudut pandang orang lain itu ada. Jadi kita itu harus tahu bahwa sudut pandang orang lain itu ada. Jadi semua orang itu berhak punya pendapat, dan kita itu gak perlu ngejudge karena itu udah fitrahnya lah manusia gitu, kayak punya pandangan masing-masing. Dulu aku pernah berpikir kayak ya ketika aku berpikir kayak gitu, orang lain pun harus berpikir seperti itu, tapi tidak. Cukup mengetahui bahwa sudut pandang orang-orang itu berbeda dari kita sih, itu good. Terus yang ada lagi, jangan terpengaruh pujian, maka kamu tidak terpengaruh kritikan. Kata-kata untuk diriku agar merasa sengsara. Mana ya? Aku terima kasih. Hidup akan terasa kuat jika dipenuhi dengan percakapan dan kata-kata yang baik. Aku akan menceritakan hal yang sedikit memalukan saat dalam perjalanan pulang kerja aku mengobrol lewat telepon dengan ibu. Entah kenapa pada hari itu ucapan ibuku sangatlah berbelit-belit. Hubungan kami bukanlah hubungan antara ibu dan anak perempuan yang sangat dekat. Di sini ada part yang paling aku suka.
kita sebagai anak belum tentu itu punya hubungan baik dengan orang tua. Gak semua anak itu punya kesempatan buat punya hubungan baik dengan orang tua. Ya mungkin entah itu dari backgroundnya orang tua itu gimana, tapi kayak aku sendiri pun ya mungkin kelihatan tuh baik-baik aja, tapi kayak buat punya hubungan yang kayak lebih deket itu gak terlalu, ya kita cuma punya hubungan ya anak dan sebagai orang tua, tapi untuk yang dekat ini enggak juga. Bisa dibilang hubungan komunikasi kami cukup baik ya, cukup baik. Tapi pada saat itu aku langsung memotong ucapan berbelit-belit ibuku dan bertanya, oh bentar ya guys, terima kasih, ini udah 15 menit dan buku ini buku yang paling aku suka. Mari kita baca berkali-kali. Terima kasih udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian mau direkomendasi buku apa aja boleh di kolom komentar. See you, bye bye, next time di video selanjutnya. Bye.